Halo Capricorn, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Capricorn, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 30 bulan Juni 2026. Sebelum Mari menyampaikan pembacaannya seperti biasa, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Capricorn saja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu berbijaksana ya untuk mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, langsung saja Mari mulai. Capricorn, ini dia. Nah, ada energi dari Four of Wands di sana ya, tapi posisinya reverse. Kemudian ada energi dari Emperor reverse. Kemudian ada di situ. Berikutnya hadir di sini dan kemudian ada di sini ya. Nah, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini, berikutnya ada di sini, kemudian ada di sini ya. Nah, kalau Mari lihat begini, kalau kamu dilihat bagaimana ke dia, wah kamu cinta banget sama ini orang. Cinta banget. Bahkan cintanya kamu itu tuh bisa kayak cinta yang kalau dilihat sekilas pandang ya, boleh kamunya itu jadi datang kayak, ini maaf bahasanya Mari mungkin agak kasar didengar ya, tapi Mari minta maaf. Kamu bisa bahkan tuh bodoh, kamu bisa jadi gelap mata gara-gara kamu mencintai dia. Gitu loh. Kamu bisa diperdayai oleh dia. Walaupun dia berlaku buruk sama kamu, tapi kamu mau terima, gitu loh. Dia mengambil tindakan yang tidak benar untuk kamu, tapi kamu biarkan, gitu. Ya. Dan bahkan untuk beberapa bisa saja hubungannya kamu sama dia ini tuh sebenarnya hubungan yang haram. Ya, kalau Mari pakai meminjam bahasa agama ya. Ini tuh bisa perbuatan haram sebenarnya. Gitu loh. Tapi kamu kayak sudah buta aja dengan cintanya kamu ini, gitu loh. Bahkan mungkin kamu bilang, aku tulus soalnya sama dia. Bisa aja kamu mengidentifikasi dirimu sampai sebegitu tulusnya kepada si pasangannya kamu ini, gitu loh. Nah, jadi akhirnya haram halal itu tuh ndak ada lagi masuk dalam konsep pertimbangannya kamu. Gitu. Contohnya misalnya begini ya, sebenarnya orang ini tuh tidak single. Sebenarnya orang itu sudah punya suami, gitu loh, atau dia sudah punya istri, atau dia udah punya pacar, tapi kamu mau jadi orang ketiga, contoh seperti itu ya. Atau kayak misalnya ini hubungan salah, jelas-jelas dia itu tuh pengangguran ya, narkoboy pula gitu, tapi kamu masih mau terus sama orang ini di situ. Nggak tahu sudah berapa kali dia, contoh aja lagi nih ya, nggak tahu udah berapa kali dia menyelingkuhi kamu gitu, tapi kamu kayak justru bisa jadi permisif. Biar aja dah dia selingkuh asalkan dia nggak tinggalin aku. Soalnya aku masih cinta nih sama dia. Gitu. Gitu kalau Mari lihat. Gitu ya. Walaupun dia misalnya nih sejelek-jeleknya keadaan ya. Dia itu tuh ternyata adalah iparnya kamu. Waduh. Dia ini tuh istri ataupun suami dari kakakmu atau abangmu. Atau adikmu gitu. Tapi kamu mau gitu kalau Mari lihat. Agak-agak lain juga nih. Lain. Gitu loh. Walaupun dia residivis, ya dia penjahat gitu. Tapi kamu mau gitu loh. Ekstrim ini cintanya kamu ke orang ini. Dan Mari lihat memang ini beneran cinta. Mari bilang sih memang ini tuh bukan kayak hasrat nafsu, kekonyolan, kebodohan semata ya, tidak. Memang sungguh-sungguh ada cinta dalam hatinya kamu gitu loh. Nah di sana. Walau jelas-jelas ya, dianya itu tuh manfaatin kamu. Manfaatin duitmu, manfaatin kepuasan tubuh seksual tubuhnya kamu gitu. Kamu bisa aja kayak ngerti niatannya dia tuh buruk sama kamu, tapi kamu nggak mau tinggalin dia dan kamu masih kayak mau ngasih gitu ya, kamu mau memberi apapun yang dimintakan sama kamu kalau selagi masih bisa kamu usahakan. Kalau selagi yang dia minta itu tuh masih kamu punyai, kamu kasih sama dia. Gitu. Nggak main-main kamu di sini gitu loh. Nggak main-main kalau Mari lihat gitu ya. Dan kamu lakukan semua ini tuh kayak ada kebenarannya menurut tolak ukur dari kamunya sendiri.
gitu. Kayak kayak datang di situ ya. Cinta itu tuh kok kayak nggak habis-habis sama dia. Walaupun dia mukulin kamu, ya jelek lah pokoknya perangainya dia. Tapi kamu nggak bisa menilai dia buruk, nggak bisa. Gitu loh. Dan bahkan kamu boleh aja tuh ya kayak kamu izinkan, biarin aja lah dia manfaatin aku, asalkan dia nggak tinggalin aku. Gitu. Dan bahkan kamu mungkin mau, kamu misalnya terjebak dalam posisi Mesias sindrom apa Mesias efek itu ya istilahnya ya. Mari agak lupa nanti mari searching lagi ya. Kayak kamu datang mau menjadi penyelamatnya dia. Nah, ada beberapa seperti itu. Kamu mau datang jadi penyelamat. Gitu loh. Ya orang ini memang hidupnya berantakan tapi gak apa-apa lah. Nanti aku akan coba. Keberantakan hidupnya dia itu tuh aku rapikan. Nah seperti itu kamunya. Jadi mari bilang sih kayaknya dunianya kamu itu tuh udah hilang ya. Dunia pribadinya kamu itu tuh hilang. Dan digantikan dengan dunia bersama dia. Gitu. Mau seluruh dunia tuh bilang kamu, kamu bodoh banget Capricorn, jangan dong. Gitu ya. Mau orang kayak mencoba untuk menyelamatkan kamu dari hubungan dengan dia, kamu bisa bilang itu tuh, gak usah, jangan. Ini memang pilihannya aku dengan dia. Gitu. Mau 8 miliar manusia di muka bumi ini nunjuk ke kamu, oh kamu bodoh gitu. Tapi kalau kamu bilang, enggak bodoh. Gitu. Lah aku tahu apa efeknya dengan dia, apa konsekuensinya dengan dia aku tahu dan aku bisa, aku sanggup, aku mampu. Nah kamu udah gitu, kayak kamu udah punya ketergantungan kepada seseorang ini gitu loh ya, karena ada kebutuhan namanya kamu cinta kan, itu kan ingin bersatu dengan orang yang kamu cintai. Ya udah, kamu tahu bahwa ketika mau bersatu dengan dia ada konsekuensinya. Maka kamu katakan di sini tuh siap. Aku siap. Ready banget aku lahir batin aku menanggung konsekuensi dengan dia. Gitu. Ini agak-agak dramatisnya sedikit ya. Bahkan ketika aku memilih bersama dengan dia ganjarannya adalah neraka. Nggak apa-apa. Aku jadi ini tuh api neraka itu tuh sebagai api pemandian. Ada kayak gitu banget. Kamu simple aja ini kalau mari lihat ya. Kamu simple aja, nggak mau aku repot-repot. Kamu gitu. Nggak mau repot-repot. Pokoknya aku dengan dia titik. Gitu. Ya. Kayak ada rasa percaya diri. Setidaknya sampai akhir bulan Juni ya. Ada percaya diri bahwa semua akan baik-baik saja. Gitu. Tindakan apa yang aku lakukan itu tuh nggak bodoh kok. Nggak konyol. Nggak wajar. Memang harusnya aku begini. Oh, bahkan kamu membenarkan. Gitu ya. Kamu punya pembenaran atas sikapnya kamu. Gitu. Nggak apa-apa lah. Walaupun dia ongkang-ongkang kaki di rumah, kamu yang banting tulang di luar sana. Walaupun dia laki-laki dan kamu perempuan. Tapi kamu, aku redo. Gitu. Ridho banget gue udah. Gitu. Bahkan ini memang levelnya keridoannya kamu. Bisa-bisa aja itu. Dikit lagi. Udah nyerempet ke ikhlas gitu loh. Nah di sana. Jadi kayak harusnya kamu ini tuh diberi tepuk tangan, aplaus yang genggam gempita meriah ini ya. Wah tahan banget kamu dengan orang ini gitu ya. Tak ada satu manusia pun di muka bumi ini tuh yang betah sama dia. Tapi kok lo kamu iya. Kamu bisa betah. Makanya gak bisa kamu nih kalau gak ditepuk tanganin ya. Harus ditepuk tanganin. Gitu. Ya, harus kamu dikasih, wah ngeri kamu Capricorn gitu. Harus memang dibilang kamu kayak gitu. Karena memang betul begitu. Kalau mari lihat bagaimana kamu ke seseorang ini. Di situ, ya. Bahkan kejahatan yang dia lakukan di depan matanya kamu bisa kayak kamu terima. Enggak apa-apa. Gitu loh. Ya. Enggak apa-apa. Misalnya dia nyuri duitnya kamu, udah nggak masalah, nggak usah dihitung-hitung lah, udah diambil sama dia kok, nggak mau ribet aku, gitu ya. Mungkin dia perlu uang itu makanya dia curi duit aku, gitu, kamunya. Ya, jalan dia sama cewek lain melenggang kangkung dia gitu ya, jalan dia sama cewek lain mana make duitnya kamu, make mobilnya kamu, lewat gitu dia sama cewek lain.
kamu oke lah nggak apa-apa, biarin aja dia mau happy sama orang itu, dahsyat. Ya, bisa kamu kayak gitu kalau Maria lihat. Nah di sana. Jadi peranannya kamu dalam hubungan kalian ini nggak boleh lagi dikatakan main-main, gitu. Walaupun dia kayak menipu kamu, jelas-jelas kamu tahu ini bentuk dari penipuan, tapi kamu kok rela aja ditipu, rela kamu, gitu, ya. Jadi gini, karena gini pula laki-laki ini ataupun perempuan ini, ya, seseorang yang kamu cintai ini, kalau dilihat-lihat dia tuh nggak layaknya tuh mendapatkan kamu, nggak layak. Jadi ibaratnya dia ini tuh kok kayaknya dapat jackpot, ya, nggak tahu nih buah karma mana, ya, buah karma baik mana yang berbuah melalui kamu nih, ya, gitu. Karena ini tuh dia nggak setia, dia nggak sayang sama kamu, dia nggak cinta sama kamu, dia egois sama kamu, dia kasar sama kamu, manipulatif sama kamu, gitu. Tabiat-tabiat manusia yang buruk, mari lihat ada di dia. Gitu. Kalau kamu menganggap dia itu penting dalam hidupnya kamu, kalau dia tuh nggak nganggap kamu penting, gitu. Tapi mungkin dia butuh sesuatu dari kamu, butuh kepuasan, kesenangan, kemudahan dari kamu, gitu. Kamu ini tuh dimanfaatin habis-habisan ini kalau mari lihat dia sama orang ini, gitu. Ya, dia bisa menjanjikan sesuatu kepadamu, tapi janji itu tuh bohong. Janji yang nggak tahu lah ya. Rumput yang bergoyang pun tahu bahwa janji itu tuh hanyalah bentuk dari hembusan angin yang datang kemudian pergi. Tidak akan memanifestasi menjadi sesuatu yang nyata. Gitu. Kalau mari lihat. Ya. Dia tidak setia sama kamu. Gitu loh. Hanya dia ya butuh apa yang bisa dia dapatkan dari kamu. Gitu aja. Jadi ini terutama ya bagi kalian. Kalau ada laki-laki ini atau perempuan ini menjanjikan kamu sesuatu. Misalnya dia menjanjikan akan menikahi kamu. Dia akan menjanjikan kembali kepada kamu. Kalau mari boleh kasih saran. Jangan percayai hal itu. Jangan. Ya. Dari 10 omongannya dia 12 salah. Wah, berarti artinya apa? Tak ada satu pun yang benar. Itu kalau mari lihat. Ya. Dari semua tindakan-tindakannya dia yang baik sama kamu. Kok kayaknya itu tuh hanya jebakan Batman untuk kamu. Itu kalau mari lihat. Ya. Kalau dia suruh kamu menunggu dia itu tuh sudah pergi jauh itu pada kenyataannya. Tunggu ya, kasih aku waktu 3 tahun lagi aku akan kembali kepada kamu contohnya. Aku akan menikahi kamu contohnya. Ketika dia detik pertama dia ngomong suruh kamu nunggu dia itu tuh sudah mengambil langkah kecepatan 100 km per detik untuk membangun hidup tanpa kamu. Untuk menjauh dari kamu. Jadi kamu ini tuh nampaknya mari bisa ya terbuai hanya karena kamu cinta dan kamu percaya kepada si bebeknya kamu ini. Gitu. Ya tapi kalau memang kamu ridho, kamu tulus, memang gak akan sakit itu bagi kamu, gak sakit. Gitu. Namanya ridho. Ibaratnya itu kan kayak gambaran kamu buang sampah, ngasih sesuatu ke dia kayak buang sampah. Ya udah kalau udah dibuang ya ngapain dipungut lagi kan gitu ya. Nah jadi gak akan sakit gitu. Ya semoga kamu bisa terus mempertahankan cintanya kamu, ketulusannya kamu kepada orang ini. Gitu loh. Karena ketika kamu sudah mulai memberi dan kemudian berharap, maka disitulah akan dimulai penderitaannya kamu. Di situ. Ya, tapi kalau kamu hanya puas apa adanya si dia, ya kalau dia ngasih kamu yang baik, syukur alhamdulillah, astungkara, puji Tuhan. Kalau dia melakukan tindakan buruk sama kamu, yuk kamu terima lahir batin, ini kamu bakal damai. Betul. Tapi kalau terjadi hal yang sebaliknya, ini bakalan bisa menjadi neraka dunia bagi kamu.
gitu. Ya di sana. Karena tidak ada yang bisa kamu harapkan ini dari dia. Nggak ada yang bisa. Apalagi kalau dilihat pengharapan yang diinginkan mewujud nyata di waktu paling cepat. Itu tuh nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Aku pengen dia tuh nikahi aku, let's say, akhir tahun ini. Nah, itu nggak bakalan terjadi. Nggak bakalan terjadi. Nggak ada sesuatu jangka pendek yang boleh kamu petik dari si seseorang ini. Yang boleh kamu terima dari seseorang ini. Sesuai dengan ekspektasinya kamu tentu saja ya. Gitu. Nggak ada yang bisa kamu terima itu. Nah, di sana. Ya. Kalau kamu nunggu-nunggu seseorang yang sudah pergi dari kamu, kayaknya itu penantiannya, ya jangan kamu bikin limit waktunya ya. Aku tunggu dia, semoga tahun depan dia datang balik sama aku. Nanti kamu kecewa, bos. Kecewa, pasti kecewa. Gitu. Tapi kalau kamu bilang aku tunggu dia entah sampai kapanpun dia mau datang ke aku, lah mungkin kamu akan baik-baik saja. Seperti itu. Ya. Karena memang kalau udah ada kalau ada cinta, kekuatan cinta itu tuh enggak main-main gitu loh. Ya, kalau kamu bisa enggak main-main dengan cintanya kamu, ya udahlah. Kamu akan baik-baik saja di sana. Ya semoga lah ketulisannya kamu sama dia itu tuh boleh menggugah dia ya cepat atau lambat. Gitu. Karena Mari kayak kasihan nengok kamu. Sebegini baiknya gitu loh, dirimu itu tuh sebegini baiknya ke seseorang ini. Tapi seseorang ini tuh kok kayaknya nggak menghargai kamu, malah bisa gini dianya ya. Ketika kamu baik, justru kebaikannya kamu dia lihat sebagai celah ya. Sebagai celah untuk memanfaatin kamu. Begitu. Mari lihat. Ya, bukannya dia wow. Baik banget kamunya ya. Terus dia menghargai kebaikannya kamu ini. Apalagi dia mau mencontoh kebaikannya kamu ini. Nampaknya belum begitu model energi dari si pasangannya kamu ini gitu. Kamu baik, wah ini apalagi nih yang bisa dimanfaatin dari kamu. Gitu modelnya dia. Ya, apalagi nih? Dizongin apalagi nih kamu? Ngeprank apa lagi? Kayak gimana lagi ngepranknya ini tuh ke kamu? Itu model si bebeknya kamu ini. Gitu ya. Jadi kayaknya nggak ada hal-hal yang boleh kamu terima yang sesuai maunya kamu. Gitu. Terutama dalam waktu dekat, lagi-lagi harus Mari tegaskan ya durasinya gitu loh. Kayaknya nggak ada, belum nampak Mari gitu loh. Belum nampak. Situ ya. Kamu bisa dibiarkan sendiri, kesepian, tapi dia di sana happy-happy, bersenang-senang. Dia di sana, ya. Kamu dibiarkan menunggu menanti, tapi dia sudah dengan segala macam pengalaman-pengalaman baru dalam hidupnya dia. Kayak gitu, ya. Dia sudah ada kebahagiaan yang jelas di sana, tapi kamu hanya dijanjikan kebahagiaan semu dengan dia. Gitu tuh kalau Mari lihat. Ya, tapi ya semogalah memang kamu bisa tabah ya. Seperti itu. Enggak bermaksud juga Mari mematahkan semangatnya kamu karena kamu cinta di sini ke dia. Gitu ya. Nah, mungkin itu aja lah dulu Mari sampaikan karena makin nanti banyak Mari ngoceh, makin banyak yang enggak enak terdengar oleh telinganya kamu. Kesian juga Mari. Ya, mungkin sedikit seperti yang Mari sampaikan dalam durasi sekian menit ini, itu tuh sudah boleh cukup ya untuk memberikan gambaran jelas kepada kamu. Gitu ya. Oke. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut energi dari Capricorn, ada energi Cancer, Virgo di situ, masuk energi dari Scorpio, Leo hadir, Aries ada dan Gemini menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa ya di video reading Mari yang berikutnya.